Bab 004. Kayla, tanya Dika. Maaf, Tuan. Kayla menunduk, membuat Dika tertawa melihat tingkah Kayla yang sangat terlewat sopan itu. Ada apa? Kayla tanya Dika. Saya mau bertanya soal keluar kota besok. Apakah di sana harus menginap? Kayla memberanikan diri bertanya. Oh iya. Hanya semalam, karena acara peresmiannya pada malam hari, jawab Dika. Tapi, Tuan, apakah boleh saya diganti saja dengan karyawan magang yang lain? Kenapa? Kening Dika mengernyit. Saya mempunyai seorang bayi yang tidak bisa ditinggal lama, Tuan. Akhirnya Kayla merasa lega sudah bisa menyampaikan kegelisahannya jika harus meninggalkan Gavin. Bukannya ada suamimu. Kayla mendadak gugup, wajahnya pun tegang. Dika tertawa karena berhasil menggoda Kayla. Baiklah, nanti akan aku coba bicara pada Hansel. Aku harus pergi. Lanjut Dika seraya pergi keluar. Kayla bisa bernapas lega dan berharap Dika bisa membantunya lolos dari Hansel. Tidak lama kemudian, Kayla sudah sampai di toko bunga dan bertemu dengan bayi tampannya yang wajahnya sangat mirip dengan ayahnya. 63. Sayang, Mama tidak bisa jauh dari Gavin. Semoga saja Papa tidak jadi memisahkan kita, ucap Kayla, berbicara pada bayinya saat sambil memberikan ASI. Selesai mengerjakan pekerjaannya di toko bunga, Kayla segera pulang. Tetapi setelah sampai di tempat biasa dia memarkirkan motornya, dia terkejut melihat mobil yang kacanya dibuka dan menampilkan wajah Hansel. Masuklah, titah Hansel sinak jidat. Kayla melihat ke sekitar parkiran motor, tetapi kenapa tidak ada motornya? Motormu sudah aku buang, kata Hansel, ketika melihat Kayla seperti sedang mencari keberadaan motor matiknya itu. Tentu Kayla sangat kaget. Kenapa dibuang? Bagaimana dia bisa bekerja kalau tidak punya kendaraan? Baru akan melayangkan protes, Hansel sudah menghentikannya. Masuk ke dalam mobil sekarang atau akan aku seret kamu ke dalam sini. Ancaman Hansel seketika membuat Kayla panik. Tak ada pilihan lain, terpaksa dengan hati-hati dia melangkah masuk ke dalam mobil Hansel. Saat Kayla duduk dan menutup pintu, dia lupa menutupi wajah Gavin dengan kain gendongannya. Hansel pun akhirnya melihat wajah bayi itu. Persis seperti di foto yang dikirim Dika semalam padanya. Sangat mirip wajah Hansel. Dia pun tidak bisa menahan diri untuk tidak tersenyum. Kayla kemudian melihat ke arah Hansel yang memandangi bayinya, lalu dengan segera menutup wajah Gavin. Hansel langsung sadar bahwa Kayla memang sengaja menjauhkan bayi itu padanya. Dia pun segera menginjak pedal gas dan mobil pun melaju. Berapa lama kemudian, Kayla menyadari bahwa arah perjalanan mereka bukanlah menuju ke rumahnya. Seketika, dadanya bergemuruh takut diculik oleh Hansel. Napas Kayla terdengar cepat dan bibirnya bergetar. Dia sangat ketakutan tapi tidak berani bertindak apapun selain hanya bisa memeluk Gavin. Hansel melirik sekilas, mendapati wajah Kayla yang pucat. Dia segera paham bahwa Kayla pasti takut dibawa ke tempat yang tidak baik. Kita ke apartemen. Aku tidak mengizinkanmu tinggal di rumah kumuh itu lagi, kata Hansel kemudian. Mendengar Hansel akan membawanya ke apartemen, barulah Kayla bisa sedikit tenang. Teringatlah dia saat dulu terbangun pagi di sana sendirian tanpa ada siapapun. Kenapa? Tiba-tiba saja Kayla berani bertanya. Anggap saja itu rumah dinas dari perusahaan, jawab Hansel sekenanya. Sesaat kemudian, mereka pun sampai di apartemen. Hansel keluar mobil duluan lalu membukakan pintu untuk Kayla. Kayla mau tidak mau ikut keluar juga. Mau aku bantu menggendongnya? Tawar Hansel, yang memang sudah sangat ingin menggendong Gavin. Saya bisa, jawab Kayla cepat, karena masih takut kalau Hansel akan membawa kabur bayinya. Hansel tidak mau memaksa, dia segera membawa mereka masuk ke dalam lift sampai ke apartemennya. Begitu pintu lift terbuka,
Kayla langsung flashback ke masa saat dia berada di dalam apartemen ini sendirian. Luka 64 yang sudah hampir kering di hatinya kini malah kembali basah. Kamu boleh tidur di dalam kamar tamu bersama bayimu. Aku sudah siapkan tempat tidur bayi di dalam sana, kata Hansel, seraya menggiring Kayla ke satu kamar tamu. Kayla hanya diam sambil mengikuti dari belakang. Saat Hansel membuka pintu kamar itu, mereka pun masuk ke dalamnya. Di dalam sangat luas, hampir mirip kamar yang pernah Kayla berada di dalamnya saat terbangun sendirian setahun yang lalu. Hanya saja, ruangan di dalam kamar ini hanya terdapat 3 pintu termasuk kamar mandi. Sedangkan di kamar Hansel ada banyak ruangan entah apa saja isinya. Apartemen Hansel hanya 1 lantai saja, namun sangat luas dan terdapat kolam renang di dalamnya. Kamar tidur hanya ada 2 dan ada 1 ruang kerja. Hansel menyalakan pendingin udara di dalam kamar Kayla. Seketika, udara menjadi sejuk. Lalu terdengar suara Gavin yang merengek sambil memasukkan jarinya ke dalam mulutnya. Itu tandanya dia haus. Besok pagi akan ada asisten rumah tangga di sini. Jadi kamu tidak perlu repot untuk membersihkan rumah, ujar Hansel sambil menatap Gavin yang masih bergerak-gerak, terlihat sangat menggemaskan. Ingin sekali Hansel menggendongnya. Aku akan memesan makanan untuk makan malam. Besok pagi kita harus berangkat ke Surabaya. Sekarang mandilah dan gunakan pakaian yang ada di lemari, ucap Hansel lagi. Tanpa menunggu jawaban dari Kayla, Hansel langsung keluar kamar menuju kamarnya sendiri. Kayla menatap kepergian Hansel dengan penuh waspada. Apakah aku bisa pergi dari sini? Hanya tinggal masuk ke dalam lift saja, kan? Namun, Gavin terus merengek, membuat Kayla segera menurunkannya dan menaruhnya di tempat tidur, lalu segera menyusuinya sambil berbaring. Tidak lama, Gavin pun terlelap. Selama ini, Gavin selalu dimandikan oleh Tante Sandra saat sore hari sebelum dibawa pulang oleh Kayla. Jadi saat sudah di rumah, Kayla tidak lagi memandikan bayinya itu. Sekarang Kayla merasa badannya sangat lengket dan gerah walaupun sudah ada pendingin udara di dalam ruangan. Segera dia melihat ke sekeliling untuk mencari lemari tapi tidak ada. Dia pun teringat saat di kamar Hansel dahulu, ketika dia melihat ada pintu ruangan yang terbuka dan di dalamnya adalah lemari berisi pakaian. Dia pun mencoba untuk membuka satu pintu yang ada di sana, tetapi isinya adalah rak-rak yang berisi buku. Wah, Kayla takjub, itu terlihat seperti perpustakaan mini. Lalu dia melangkah ke ruangan di sebelahnya dan benar tebakannya, ruangan itu berisi lemari dan terdapat banyak pakaian di dalamnya. Pakaian wanita semua. Pakaian siapa semua ini? Tanya Kayla heran. Dia lalu teringat cerita dari Sofia, adik Hansel saat mengantarkannya pulang sehabis dari sini. Bahwa Hansel memiliki kekasih bernama Livia. Apa mungkin ini semua milik dia, gumamnya. Dia pun akhirnya memilih kemeja putih seperti yang dulu pernah dia ambil dari lemari Hansel. Livia pasti tidak terima kalau pakaiannya aku gunakan, pikir Kayla. Jadi, dia hanya mengambil selembar kemeja putih saja lalu handuk yang ada di lemari sebelahnya. Setelahnya, dia pergi ke kamar mandi untuk membersihkan tubuhnya yang lengket. 65. Selesai mandi, dia keluar dari kamar mandi dengan kemeja putih yang kebesaran, lengannya dia gulung sampai siku, dan handuk membungkus rambutnya. Dia melihat ke arah Gavin yang masih tertidur lelap. Kayla pun menghampiri dan mencium pipinya yang mulai gembul itu. Tok, tok, terdengar suara ketukan pintu. Kayla bangun dan melangkah ke arah pintu. Kayla tidak sadar bahwa penampilannya itu mungkin akan membangkitkan sesuatu yang telah lama tertidur. 66. Kayla membuka pintu kamar dan berdirilah Hansel di hadapannya. Hansel termangu memandang Kayla dari atas sampai bawah. Rambutnya basah, mengenakan kemeja putih sebatas paha dan bagian dadanya menonjol ke depan. Hansel lalu menelan ludah.
Kenapa kamu mengenakan pakaianku? Tanya Hansel, susah payah berusaha menguasai diri. Kayla melihat ke arah kemeja yang dia kenakan. Rupanya ini milik Hansel. Dia jadi malu dan pipinya langsung bersemu merah. Hansel melihatnya. Susah payah Hansel menahan dirinya agar jangan sampai melakukan kesalahan yang sama seperti dulu kepada Kayla. Karena kali ini, dia tidak sedang terpengaruh obat perangsang sehingga masih bisa mengendalikan dirinya. Makanan sudah datang. Ayo makan bersama, ucap Hansel, dengan susah payah mengatur napasnya yang mulai terpengaruh tadi. Setiap berdekatan dengan Kayla, Hansel selalu mudah terpancing, berbeda ketika sedang bersama dengan Livia. Lalu, dia melihat ke arah tempat tidur dan melihat Gavin yang terlelap di sana. Kenapa dia tidak tidur di tempat tidurnya? Pertanyaan Hansel membuat Kayla mendongak ke arah Hansel, lalu mengikuti arah mata lelaki itu. Nanti akan saya pindahkan, jawab Kayla pelan. Karena dia masih takut pada niat jahat Hansel. Lalu Hansel mengajak Kayla ke dapur untuk makan malam. Terhidang 2 piring steak daging, 2 gelas jus buah serta buah-buahan segar di atas meja. Mereka pun mulai makan bersama tanpa ada yang bicara. Setelah keduanya selesai makan malam, Kayla segera membersihkan meja makan lalu mencuci piring kotor bekas makan mereka tadi. Tempat mencuci piring di sana tidak terlalu jauh dari meja makan, sehingga Hansel masih dapat melihat pergerakan Kayla yang sedang mencuci piring. Dia memandangi tubuh Kayla beberapa saat dari belakang. Saat selesai mencuci piring dan meletakkan semuanya pada tempatnya, Kayla berbalik ke arah meja, dan ternyata Hansel sudah tidak ada di sana. Kayla pun berjalan kembali ke arah kamarnya. Sebelumnya, dia sempat memandangi pintu lift yang tertutup. Di dalam kamar, Kayla masih kepikiran soal rencana keberangkatan mereka besok. Bagaimana dengan Gavin? Bukannya kata Dika mereka akan menginap di sana. Kayla berpikir bahwa dia harus membahas ini dengan Hansel. Dia segera bangkit dari duduknya dan keluar kamar lagi berencana untuk menemui Hansel. Kayla berjalan perlahan sambil memperhatikan suasana di dalam apartemen tersebut yang bernuansa maskulin serta luas dan tertata sangat rapi. Juga tercium aroma pengharum ruangan yang menyegarkan. Sampailah dia di depan kamar yang dulu pernah ada dia di dalamnya. Kayla lalu melihat lagi bingkai foto yang ada di samping sofa di depan kamar itu. Dia lihat lagi foto 3 orang itu. Ada Hansel dan Dika yang baru dia kenal dan lelaki satunya lagi yang dia belum tahu siapa. Mungkin saudara laki-lakinya Hansel, pikir Kayla. Kayla mendengar samar-samar ada suara orang berbicara lalu dia melangkah ke arah suara sampai berhenti di depan. 67. Ruangan yang pintunya terbuka. Di dalamnya, ternyata ada Hansel yang sedang berbicara di telepon. Kayla berdiri menunggu Hansel sampai selesai dengan teleponnya, masih di depan ruangan itu. Tidak lama kemudian, Hansel mengakhiri teleponnya, dan Kayla pun segera mengetuk pintu yang terbuka itu. Hansel menoleh dan melihat Kayla masih dengan kemeja putihnya. Masuklah, ucap Hansel sehingga Kayla langsung masuk ke dalam ruangan yang merupakan ruang kerja Hansel. Hansel sedang duduk di kursi di belakang meja kerjanya. Di depannya ada sofa panjang berwarna hitam. Kayla duduk di sana. Kenapa kamu masih belum ganti baju? Tanya Hansel dari balik mejanya. Saya tidak enak mengenakan pakaian orang lain, jawab Kayla. Hansel mengerutkan alisnya. Yang kamu kenakan itu adalah kemeja milikku, kata Hansel. Kayla pun sedikit kaget lalu meremas bagian bawah kemejanya sampai agak tertarik ke atas. Hansel jadi agak merasa panas. Turunkan kemejamu dan segera ganti dengan baju tidur. Pakaian yang di dalam lemari kamamu itu semuanya masih baru. Baru aku beli tadi pagi, bukan milik siapa-siapa, kata Hansel, menjelaskan agar Kayla segera mau mengganti bajunya yang dapat lebih menutup tubuhnya daripada sekarang.
Hansel bisa saja hilaf jika lama-lama melihat kondisi seperti itu. Sebenarnya ada yang mau saya bicarakan, Tuan, kata Kayla. Karena dia tidak memikirkan bahwa pakaiannya telah membuat laki-laki di depannya tergoda. Hansel hanya bisa menghela napas dan harus bisa menahan diri lagi. Soal apa? Tanya Hansel dengan suara beratnya. Itu. Soal besok, apakah saya tidak boleh diganti dengan karyawan yang lain saja? Akhirnya Kayla berani bertanya juga, walaupun sejak tadi hanya menundukkan kepalanya. Perintahku adalah wajib dan tidak bisa dibantah, jawab Hansel tegas. Tapi, Tuan, saya tidak bisa meninggalkan bayi saya. Dia masih harus ASI, ucap Kayla, sungguh merasa sangat gugup. Saat berpacaran dengan Hansel dahulu mereka tidak pernah mengobrol seperti ini. Hansel hanya akan berbicara sepatah dua patah kata yang isinya hanya perintah. Dan Kayla hanya selalu bisa menurut. Kamu bisa membawanya juga. Aku akan panggil babysitter untuk menjaganya saat kita bekerja di sana nanti. Perkataan Hansel membuat Kayla merasa aneh. Kenapa harus repot-repot malah memanggil babysitter? Bukannya malah merugikan perusahaan karena harus membayar lagi. Karena Kayla hanya iam, itu dianggap Hansel sebagai tanda setuju. Setuju tidak setuju memangnya ada yang bisa membantah Hansel. Istirahatlah, besok pagi-pagi sekali kita sudah harus berangkat. Hansel menutup pembicaraan. Kayla pun menurut dan segera bangkit dari duduknya, lalu kembali ke kamarnya. Hansel meraih ponselnya lalu memulai panggilan. Dika, apa babysitter yang aku mau sudah kamu urus? Kata Hansel yang rupanya menelpon Dika. 68. Beberapa saat berbicara di telepon, Hansel lalu mengakhirinya. Lalu memulai bekerja lagi dengan laptopnya. Di dalam kamar, saat Kayla akan memindahkan Gavin ke dalam kasur bayi tiba-tiba saja Gavin menangis dengan kencang. Kayla mencoba memberikan ASI lagi tapi Gavin menolak dan malah bergerak-gerak sambil menangis. Setengah jam lamanya Gavin tidak kunjung berhenti menangis padahal biasanya tidak pernah seperti ini sebelumnya. Karena merasa bingung dan takut Kayla malah ikutan menangis sambil menggendong Gavin. Hansel sedang menuju ke dapur untuk mengambil air minum. Saat dia melewati kamar Kayla, dia pun mendengar suara Gavin yang menangis. Sangat terdengar jelas. Dia pun mengurungkan niatnya yang tadinya akan ke dapur dan langsung berbalik arah mengetuk pintu kamar Kayla. Tidak lama kemudian, Kayla pun membuka pintu kamarnya. Terlihat Kayla sedang menangis sambil menggendong bayinya. Saat ini, Kayla sudah mengganti kemejanya dengan setelan piyama tidur dengan celana panjang. Apa yang terjadi? Tanya Hansel, sedikit kaget melihat situasi itu. Maaf, Tuan, bayi saya sedang rewel. Biasanya tidak pernah seperti ini. Mungkin karena tidak terbiasa berada di tempat asing, jawab Kayla yang masih menangis. Sini biar aku coba gendong, kata Hansel, sambil mengangkat kedua tangannya untuk menggendong Gavin. Karena lelah sudah begitu lama menggendong Gavin, Kayla pun langsung saja memberikan bayinya untuk digendong oleh Hansel. Hansel lalu menggendong Gavin yang masih menangis sesenggukan. Tiba-tiba ada perasaan yang tidak pernah dia rasakan sebelumnya, muncul di lubuk hatinya. Dia lalu menepuk-nepuk pelan punggung Gavin dan membawanya masuk ke dalam kamar Kayla. Ajaibnya, Gavin perlahan berhenti menangis dan tidak lama pun tertidur dalam pelukan Hansel. Kala melihatnya sambil mengusap air matanya. Heran kenapa bisa Gavin dengan mudah berhenti menangis di gendongan Hansel. Gavin pernah dirawat di rumah sakit, bukan? Tanya Hansel pada Kayla masih dalam posisi berdiri menggendong Gavin. Lia, Tuan, jawab Kala. Matanya sembab menatap Hansel. Memangnya dia sakit apa? Tanya Hansel lagi. Infeksi usus, Tuan. Hansel mengerutkan alisnya. Apa karena sering kamu bawa keluar dengan menggunakan motormu itu?
Kali ini Hansel menjadi sedikit marah. Tidak, Tuan. Kata dokter karena ada bakteri yang masuk ke ususnya, jawab Kayla yang mulai merasa takut karena suara Hansel agak meninggi. Pasti bakteri itu masuk ke dalam mulutnya melalui udara yang kencang akibat kamu bawa ke jalanan menggunakan motor, cercah Hansel tanpa jeda. Jujur, dia memang kesal dengan pilihan Kayla yang tega membawa putranya ke jalanan dengan mengendarai motor. Selain banyak kuman di udara, itu juga sangat membahayakan mereka berdua. 69. Jika sampai terjadi kecelakaan. Mata Kayla berkaca-kaca, dia pun menunduk. Dalam hati Kayla menyadari bahwa dia memang seharusnya tidak melakukan itu pada Gavin. Tapi mau bagaimana lagi, tidak ada pilihan lain. Dia harus tetap bekerja dan jika Gavin ditinggal di rumah, maka tidak ada yang menjaganya. Tanpa terasa air mata Kayla menetes. Hansel melihatnya lalu menyadari bahwa tadi dia memang sedikit keterlaluan. Kayla melakukan itu semua pasti ada alasannya. Lagi pula, Hansel juga bersalah, kan? Dia yang telah menyebabkan semua ini terjadi dan harus dijalani oleh Kayla sendirian. Maafkan aku, ucap Hansel kemudian, karena tidak tega melihat Kayla yang menangis tanpa suara sambil menundukkan kepalanya. Hansel lalu meletakkan Gavin ke dalam box bayi dengan perlahan. Gavin bergerak sedikit, namun kemudian kembali terlelap. Tidurlah sekarang. Nanti jika Gavin menangis lagi bangunkan saja aku. Aku tidak keberatan, kata Hansel kepada Kayla dan Kayla hanya mengangguk. Kemudian Hansel keluar lalu kembali ke kamarnya, tidak jadi mengambil air minum. Untuk sejenak, ada perasaan hangat di hati Kayla. Seperti ada seseorang yang bersedia melindunginya dan Gavin. 70. Pagi hari kembali tiba. Kayla sudah bangun sejak subuh untuk bersiap. Dia membuka lagi lemari pakaian yang ada di dalam kamarnya, lalu memilah pakaian apa yang cocok dipakainya untuk menemani Hansel hari ini dalam perjalanan bisnisnya. Ternyata, semua model pakaian telah ada di dalam lemari itu. Kayla pun memilih kemeja motif bunga berwarna nude dan bawahan celana kulot berwarna coklat gelap. Semuanya bermerek, membuat Kayla merasa agak kurang percaya diri karena sebelumnya tidak pernah membeli pakaian bermerek seperti itu. Berapa ya harganya? Pasti mahal, Kayla bergumam. Tidak mau berlama-lama memikirkan merek dan harga. Dia segera masuk ke dalam kamar mandi. Setelah selesai mandi, Kayla berniat untuk memandikan Gavin, namun saat berjalan ke arah box bayi terdengar suara ketukan pintu. Dia mengira itu adalah Hansel yang sudah siap mengajaknya untuk berangkat sehingga dia pun sedikit panik memikirkan Gavin yang belum mandi dan belum siap-siap. Namun, saat membuka pintu kamar ternyata yang berdiri di depannya adalah seorang wanita seumuran dengan Tante Sandra yang mengenakan seragam babysitter. Selamat pagi, Nona. Saya adalah pengasuh baby Gavin, sapa wanita itu ramah sambil tersenyum dan sedikit menundukkan kepalanya pada Kayla. Kayla hanya menganggukkan kepalanya karena bingung harus bersikap bagaimana. Apa saya boleh masuk, Nona? Saya yang akan mengurus tuan muda Gavin, kata pengasuh itu lagi. Kenapa dia menyebut tuan muda Gavin? Tanya Kayla dalam hati. Namun, dia tetap mempersilakan pengasuh itu untuk masuk ke dalam kamarnya. Kayla memperhatikan pengasuh tersebut yang mulai menggendong Gavin dengan sangat perlahan dan terlihat sudah lihai di barending dirinya. Maaf, Nona. Apakah Anda bisa menompa ASI sekarang ini? Saya sudah menyediakan alat pompa ASI dan tempat penyimpanan ASI-nya di dalam tas ini, kata pengasuh itu sambil mengangkat tas besar yang dia bawa saat masuk ke dalam kamar tadi. Baiklah, terima kasih, sahut Kayla, sedikit sungkan karena tidak pernah dilayani oleh pelayan sebelumnya. Pengasuh menganggukkan kepala lalu permisi dan membawa Gavin ke dalam kamar mandi untuk dimandikan. Kayla segera membuka tas yang dibawa pengasuh tadi dan melihat isinya. Ternyata, ada alat pompa ASI beserta plastik penyimpanannya.
Dan juga kotak berukuran sedang seperti kulkas mini. Tempat menyimpan stok ASI agar tetap dingin dan tidak basi untuk diminum oleh Gavin saat Kayla tidak sempat memberikan ASINya secara langsung. Juga ada beberapa buah botol dot kecil yang masih terbungkus plastik. Kayla segera mencari tempat yang lebih tertutup di dalam kamarnya untuk memompa ASINya. Dia malu jika sampai pengasuh tadi melihatnya. Padahal mereka sama-sama perempuan. Dia pun memilih masuk ke dalam ruangan perpustakaan mini di sana dan menutup pintunya. 71. Setelah selesai dan mendapatkan beberapa mili ASI yang lumayan banyak untuk stok Gavin nanti, Kayla segera keluar dari ruangan tersebut. Ternyata, Gavin sudah selesai dimandikan dan sudah dipakaikan baju bayi. Kayla lalu menyerahkan hasil pompanya tadi kepada pengasuh Gavin. Saat itu, Hansel masuk ke dalam kamar Kayla. "Apa kamu sudah siap?" tanya Hansel dan Kayla segera menoleh lalu mengangguk. Hansel memindai penampilan Kayla dengan rambutnya yang terurai, tidak seperti biasanya saat bekerja di kantor. Membuat Kayla salah tingkah dengan bergerak menyelipkan anak rambutnya di belakang telinga kanannya. Hansel pun tersenyum tipis melihatnya. "Bagaimana dengan Gavin?" tanya Hansel, kali ini pada pengasuh. "Tuan muda Gavin sudah siap, Tuan. Perlengkapannya juga sudah siap," jawab pengasuh tadi. "Baiklah kita sarapan dulu baru berangkat." Hansel menatap Kayla. Kayla yang juga sudah lapar lalu segera mengikuti Hansel ke dapur untuk sarapan bersama. Selesai sarapan, Kayla tidak diperbolehkan oleh Hansel untuk beres-beres meja karena sudah ada Art yang akan mengerjakannya. Setelah bersiap-siap, mereka pun segera keluar apartemen. Hansel, Kayla, babysitter dan Gavin, mereka berangkat menggunakan mobil menuju bandara. Sudah ada Dika yang menunggu di bandara, namun dia tidak ikut karena ditugaskan oleh Hansel untuk mengawasi kantor dan juga Mika. Mereka tidak menaiki pesawat biasa melainkan jet pribadi milik Hansel. Kayla sungguh takjub merasakan semua fasilitas ini dalam sekejap mata. Saat mereka sudah duduk di kursi masing-masing, Kayla melirik pengasuh yang tampak biasa saja. Seperti sudah terbiasa ikut menaiki jet pribadi. Kayla bahkan belum pernah naik pesawat Sanma sekali. "Dia pengasuh keluarga kami dan pernah mengasuh Sofia saat kecil," ucap Hansel tiba-tiba, saat melihat Kayla memandangi pengasuh tersebut. Kayla pun menoleh menatap Hansel yang duduk di kursi sampingnya. Kursi penumpang yang diduduki Kayla dan Hansel ada 4 kursi yang saling berhadapan. Karena mereka duduk bersebelahan, jadi kursi di depan mereka kosong. Pengasuh dan baby Gavin berada di bagian belakang kursi kosong yang ada di hadapan Kayla tersebut. Pesawat pun mengudara selama 1 jam dan kemudian mendarat dengan sempurna. Hansel membantu melepaskan sabuk pengaman Kayla. Lagi-lagi, membuat Kayla salah tingkah. Hansel suka melihatnya begitu. Kayla lalu memperhatikan pengasuh yang menggendong Gavin. Kala terlihat begitu mengawasi anaknya itu sehingga Hansel menegurnya. "Tidak usah khawatir. Aku jamin Gavin aman bersama pengasuhnya." Hansel lalu menggandeng tangan Kayla dan menuntunnya turun dari pesawat. Kayla melihat ke arah tangannya yang digandeng oleh Hansel. Telapak tangannya langsung berkeringat karena gugup. 72. Hansel pun merasakannya dalam genggamannya. Lagi-lagi, dia tersenyum tipis. Saat sudah sampai di bawah, terlihat ada 2 orang laki-laki berbadan besar dan tegap mengenakan setelan jas hitam dan berkacamata hitam menyambut kedatangan mereka. "Selamat datang, Tuan," kata salah satu dari mereka. "Antar kami ke hotel," sahut Hansel. Kayla hanya diam memperhatikan dan mengikuti kemana Hansel menuntunnya karena tangannya masih digandeng oleh lelaki itu. Mereka berjalan menuju mobil yang telah tersedia di sana. Mobil yang tersedia ada 2 dan masing-masing dikemudikan oleh kedua orang tadi. Hansel membukakan pintu mobil bagian belakang untuk Kayla, sedangkan Gavin dan pengasuhnya masuk ke dalam mobil satunya.
Kayla jadi agak ragu ingin masuk ke dalam mobil yang dibukakan oleh Hansel. Dia bertanya-tanya kenapa mereka tidak berada di dalam satu mobil saja. Hansel mengerti kalau Kayla khawatir jauh dari bayinya. Mobil kita tidak muat jika bersama dalam satu mobil. Aku jamin Gavin aman bersama mereka. Jika terjadi sesuatu yang buruk pada Gavin, kamu kuizinkan untuk membunuhku, wajah Hansel dengan serius. Membuat Kayla merasa berlebihan dengan rasa khawatirnya terhadap bayinya itu. Kayla pun segera masuk ke dalam mobil disusul oleh Hansel. Mobil segera melaju ke arah yang sudah diatur oleh Hansel sebelumnya. Ketika mobil mereka berhenti, ternyata mereka masuk ke parkiran hotel disusul mobil satunya yang membawa Gavin di belakang mereka. Bangunnya hotelnya sangat menjulang tinggi. Sudah pasti tempat para orang kaya yang menginap di sini. Begitu pikiran Kayla. Saat keluar dari mobil, lagi-lagi Hansel menggandeng tangan Kayla masuk ke dalam hotel menuju lift dan naik ke lantai paling atas yang sudah dipesan oleh anak buah Hansel sebelumnya. Bahkan, satu lantai itu sudah di-booking oleh Hansel. Hansel lalu membuka satu pintu kamar untuk Kayla. Ini kamarmu. Masuklah dan istirahat. 2 jam lagi kita makan siang dan malam ini kita pergi ke tempat acara, kata Hansel. Bagaimana dengan Gavin? Tanya Kayla dengan cepat. Aku tidur di kamar sebelah, Gavin dengan pengasuh tidur di depan kamarmu. Jelas Hansel. Apa boleh kalau Gavin tidur bersama saya? Tanya Kayla ragu-ragu. Tidak, dia bersama pengasuhnya, jawab Hansel tegas. Kayla merasa aneh, kenapa Hansel jadi mengaturnya? Apa kamu takut tidur sendirian? Ingin aku temani? Kata Hansel mencoba bercanda tapi ekspresi wajahnya datar. Kayla menggeleng cepat. Kalau begitu saya masuk dulu, Tuan, ucap Kayla yang langsung masuk ke dalam kamarnya cepat-cepat serta 73. Mengunci pintunya. Dia masih trauma dengan perbuatan Hansel padanya sehingga menghasilkan Gavin yang malang. Dia pun langsung merebahkan tubuhnya di tempat tidur sampai ketiduran. Rasa khawatir yang berlebihan beberapa saat lalu hilang begitu saja. Dia tidak percaya Hansel, namun di alam bawah sadarnya, seakan bertolak belakang. 74. Kayla sangat menikmati waktu tidur siangnya, tanpa sadar ada suara ketukan di pintu kamarnya. Dia pun terbangun. Segera dia bangkit dari tidurnya dan membuka pintu. Hansel berdiri di sana dan memandangi wajah Kayla dengan rambut yang berantakan juga muka bantal akibat baru saja bangun tidur. Dalam hati, Hansel mulai menyukai tampilan Kayla yang seperti ini. Kamu kesini untuk bekerja atau hanya tiduran? Kata Hansel menyindir. Maaf, Tuan. Saya ketiduran, jawab Kayla merasa bersalah. Hansel lalu menyerahkan 2 buah paperback kepada Kayla yang langsung disambutnya. Isinya pakaian. Masing-masing gunakan untuk makan siang setengah jam lagi dan juga untuk acara nanti malam, jelas Hansel. Baiklah, terima kasih, Tuan. Saya akan segera bersiap, sahut Kayla, lalu segera masuk dan menutup pintu di depan wajah Hansel. Berani sekali dia menutup pintu di depanku, ucap Hansel kesal. Dia lalu kembali ke kamarnya. 1,5 jam kemudian, saat Hansel keluar dari kamarnya yang berada di sebelah kamar Kayla, ternyata Kayla sudah berdiri di depan kamarnya untuk menunggu Hansel. Sengaja Kayla bersiap cepat-cepat agar tidak kena marah lagi. Saat itu pula, terlihat pintu kamar di depan kamar Kayla dibuka oleh pengasuh Gavin yang sedang mendorong stroller berisi Gavin di dalamnya. Melihat Gavin, Kayla pun segera menghampiri dan menggendongnya serta menciumi pipinya beberapa kali. Melihat itu Hansel pun tersenyum. Terasa hangat dalam hatinya. Setelah puas menciumi anaknya, Kayla pun menaruhnya kembali ke dalam stroller. Mereka lalu berjalan mengikuti Hansel menuju lift. Kali ini, Kayla mengenakan baju terusan selutut dengan motif polos berwarna baby blue.
Memiliki kerah dengan lengan pendek. Kayla pun terlihat masih seperti anak remaja. Saat sampai di lantai dasar, Hansel langsung mengarah ke restoran dan memasuki private room yang sudah diatur oleh bawahannya tadi. Kayla dan pengasuh hanya mengekor dari belakang. Ketika sudah berada di dalam private room, Hansel menarik satu buah kursi lalu menyuruh Kayla untuk duduk di situ. Kayla menurut saja walaupun agak sungkan. Kemudian, Hansel duduk di bagian depan Kayla. Pengasuh dan Gavin duduk di meja yang terpisah. Gavin terdengar mengoceh sehingga membuat Kayla tersenyum. Hansel yang memperhatikan Kayla tersenyum senang juga merasa ikut senang. Lalu mereka pun mulai makan siang bersama. Malam ini hanyalah acara peresmian saja. Kita adalah tamu undangan pribadi dan tidak perlu berada lama di sana. Gavin akan tinggal di hotel bersama pengasuh, jadi kita hanya akan pergi berdua saja, jelas Hansel pada Kayla saat 75. Mereka selesai makan. Hansel memang selalu berbicara sesuai dengan apa yang dia atur saja. Tidak ada pertanyaan apalagi tawar-menawar. Seperti itu juga saat dahulu mereka berpacaran. Dia akan mengatakan apa yang akan mereka kerjakan saja. Kalau pergi makan ya makan saja, setelah itu langsung pulang. Tidak akan ada pembahasan apapun lagi. Kayla terdiam, rasa curiga terhadap putranya semakin menyeruak. Ada apa? Tanya Hansel. Namun, Kayla juga tidak bisa menuduh sembarangan. Khawatir akan keberlangsungan karirnya jika ternyata menyinggung Hansel. Baik, Tuan. Akhirnya Kayla menurut. Setelah itu, mereka kembali lagi ke dalam kamar hotel masing-masing untuk beristirahat sampai waktunya untuk pergi ke acara inti. Kayla tidak bisa tidur lagi saat masuk kembali ke dalam kamarnya. Dia hanya duduk termenung di tepi jendela kaca kamarnya. Tiba-tiba dia teringat pada Astrid. Sejak dia dibawa oleh Hansel ke apartemen, Kayla belum ada mengabari Astrid sama sekali. Astrid, sedang apa? Tanya Kala melalui pesan yang dia kirim pada Astrid. Agak lama baru ada balasan masuk dari Astrid. Hei, aku sedang berlibur di Bali bersama Mama, balas Astrid. Disusul dengan kiriman gambarnya yang sedang berada di Bali. Pantas saja tidak ada kabarnya. Sedang berlibur rupanya, gumam Kayla, sambil tersenyum melihat foto Astrid bersama sang mama terlihat tersenyum bahagia di sebuah pantai. Di mana keponakanku? Pesan masuk dari Astrid lagi. Kayla segera membalas. Keponakanmu lagi bobo. Kayla pun bingung dan bimbang ingin memberitahukan kepada Astrid tentang kegiatan dia 2 hari ini. Dan keberadaannya di sini bersama Hansel dan Gavin. Bagaimana tanggapan Astrid jika dia mengetahui keanehan ini? Kayla menggeleng, dia belum siap untuk cerita ke sahabat satu-satunya itu. Nanti, saat sudah bertemu saja baru dia akan bercerita pada Astrid secara langsung. Melihat tidak ada lagi balasan pesan dari Astrid di ponselnya, Kayla memilih rebahan lagi di tempat tidur. Berguling-guling, Kayla menikmati empuknya kasur mewah itu. Hari ini, dia merasa sangat leluasa beristirahat. Biasanya, hari-harinya selalu dia lalui dengan penuh kesibukan yang merepotkan. Sesaat kemudian, dia teringat pada gaun yang ada di dalam paper bag lainnya. Tadinya, kedua paper bag tersebut sudah dia buka isinya. Isinya adalah satu pakaian yang dia kenakan sekarang ini dan satunya lagi adalah gaun berwarna navy polos yang dia yakini itu adalah gaun yang harus dia kenakan untuk pergi ke acara nanti malam. Dia pun penasaran ingin mencoba gaun tersebut. Dan tanpa menunggu lagi, dia pun menanggalkan pakaiannya lalu mengganti dengan gaun tadi. 76. Gaun itu sangat pas di tubuhnya. Bagian atasnya sedikit lebar sampai ke bahu, bagian lengannya pendek dan ada potongan rumbai-rumbai, terdapat 3 buah kancing di bagian dada lalu panjangnya sampai lutut. Sangat cocok dengan tubuh mungilnya. Kayla tersenyum melihat pantulan dirinya di depan cermin.
Setelah puas mengepas gaunnya, dia segera mandi karena hari sudah sore. Harus cepat bersiap sebelum Hansel keluar kamarnya, kata Kayla dalam hatinya. Malam pun tiba dan saatnya untuk berangkat ke acara peresmian yang akan mereka hadiri. Kayla sudah berdiri di depan pintu kamarnya menunggu Hansel keluar dari kamarnya sendiri. Benar saja, tidak lama setelah itu Hansel pun keluar dari pintunya. Dia berhenti menatap ke arah Kayla. Warna gaunnya sangat kontras dengan kulit putihnya seakan semakin memancarkan kecantikannya. Rambut Kayla masih dibiarkan terurai. Hansel mendekatinya lalu menyodorkan tangan kanannya kepada Kayla. Kayla mengerti dan ingin menghargai Hansel, maka dia segera menyambut uluran tangan Hansel padanya. Tanpa mengucap kata, hanya mata yang berbicara, Hansel segera menggenggam tangan Kayla dengan erat seolah takut lepas. Menuju lift dan turun ke lantai bawah. Saat sampai di area parkir, sudah ada 2 buah mobil yang mendekat ke arah mereka lalu berhenti tepat di depan mereka. Lalu, keluarlah orang bawahan Hansel tadi dari dalam salah satu mobil tersebut. Dia lalu menyerahkan sebuah paperback kepada Hansel. Hansel lalu menyerahkannya kepada Kayla yang langsung menyambutnya. Paperback lagi. Gumam Kayla dalam hati. Ikuti aku dari belakang, ucap Hansel kepada bawahannya tersebut yang dijawab anggukan mantap dari orang tersebut. Hansel lalu kembali membukakan pintu mobil untuk Kayla masuk. Setelah Kayla masuk, Hansel menyusul masuk di pintu kemudi. Bukalah isi paperback itu dan langsung kenakan, kata Hansel. Kayla langsung menurut membuka paperback yang berisi kotak persegi panjang. Ternyata, isinya flat shoes berwarna putih. Kayla tersenyum karena dia menyukai model sepatu seperti ini. Langsung saja dia ganti sepatu yang sebelumnya dia kenakan dengan sepatu yang baru. Sangat pas di kaki mungilnya. Melihat Kayla sudah selesai dengan sepatunya, Hansel segera melajukan mobilnya ke tempat tujuan. Setelah tiba di area gedung yang akan diresmikan tersebut, Hansel segera keluar dari mobil dan segera membukakan pintu mobil Kayla. Kayla pun keluar dan menyambut uluran tangan dari Hansel. Banyak media yang meliput di acara tersebut. Hansel adalah salah satu pengusaha yang lebih terkenal dibanding tamu yang lain, maka mereka pun tak luput dari bidikan kamera para wartawan. Mobil yang tadi dikemudikan oleh Hansel langsung dibawa oleh salah satu petugas yang bertugas khusus memarkirkan mobil para tamu yang hadir. 77. Malam itu, Hansel pun berjalan masuk ke dalam gedung sambil bergandengan tangan bersama Kayla. Kayla merasa gugup sehingga tangannya pun berkeringat. Hansel melonggarkan genggaman tangannya lalu mengusapkan ibu jarinya di tangan Kayla seperti sedang mengelusnya agar Kayla merasa tenang. Semua orang-orang berjas terlihat berlomba ingin menyapa Hansel dan membicarakan bisnis mereka. Apalagi kalau bukan untuk cari muka agar Hansel mau bekerja sama dengan mereka. Karena semua pebisnis itu tidak ada yang tidak mengenal Hansel di dunia perbisnisan. Hansel hanya membalas sapaan sekenanya saja. Dia malah lebih fokus menenangkan Kayla agar hilang dari rasa gugupnya. Mereka lalu diarahkan untuk duduk di meja paling depan oleh petugas acara yang sudah di-briefing, agar dapat membedakan yang mana orang-orang paling penting yang boleh menempati meja paling depan. Setelah duduk, barulah Kayla merasa napasnya sedikit longgar. "Kamu baik-baik saja?" tanya Hansel pada Kayla saat mereka sudah duduk. "Saya tidak cocok di tempat seperti ini, Tuan," jawab Kayla berbisik. "Biasakanlah," kata Hansel singkat. Selama acara berlangsung, Hansel cukup disibukkan oleh permintaan pembawa acara, agar dirinya bersedia menjadi pembicara. Beberapa tamu juga sempat bertanya tentang siapa gadis yang datang bersamanya. Hansel sempat menjawab 1 kali, tapi terdengar ambigu. Setelah 2 jam berada di sana mengikuti alur acara, Hansel langsung mengajak Kayla pulang, karena dia mengerti ini pertama kalinya Kayla menghadiri acara yang asing baginya. Tentu tidaklah nyaman.
Ajakan bicara oleh beberapa orang di sana tidak dia gubris sama sekali. Sebab jika digubris, pasti akan tambah lama lagi mereka di sana. Saat sudah berada kembali di depan gedung, mobil milik Hansel sudah tersedia di depan mereka. Maklum saja, tamu penting sudah pasti pelayannya maksimal. Hansel dan Kayla langsung masuk ke dalam mobil. Di perjalanan, tiba-tiba cuaca buruk dan hujan turun sangat deras. Hansel mengemudi dengan pelan karena hujan deras mengganggu pandangannya. Terdengar ponselnya berbunyi. "Tuan, apa Anda baik-baik saja?" Terdengar suara di telepon, dari anak buahnya yang mengikuti mereka dari belakang. "Aku baik-baik saja," sahut Hansel. "Sebaiknya Anda menepi dulu, sambil menunggu hujannya agak reda, Tuan," kata bawahannya itu lagi. "Iya benar, aku akan menepi sebentar." Hansel lalu mematikan teleponnya dan menepikan mobilnya. 78. Hujan masih sangat deras. Kayla melihat jam yang menunjukkan pukul 11 malam. Dia duduk dengan gelisah. Sesuatu sedang mengusiknya. 79. "Kita berhenti sebentar sampai hujan mereda," kata Hansel pada Kayla. Kayla hanya diam sambil menahan rasa sakit di bagian dadanya. Dia lupa terakhir kali memompa ASI-nya hanya sekali saja pada saat pagi-pagi sekali sebelum mereka berangkat ke Surabaya. Alhasil saat ini ASI-nya pun membengkak dan menimbulkan rasa yang sangat menyakitkan dirinya. Ingin bilang pada Hansel, tapi sangat memalukan rasanya. Apalagi dia dan Hansel hanya sebatas atasan dan bawahan. Dia melihat ke arah jendela mobil, berharap hujan segera berhenti agar mereka bisa segera sampai di hotel. "Apa kamu baik-baik saja?" tanya Hansel yang melihat gelagat aneh pada Kayla. Kayla mengangguk tanpa menoleh ke arah Hansel. "Katakan ada apa?" tanya Hansel lagi, tapi Kayla tidak juga menjawab. "Kayla, katakan sekarang atau akan aku keluarkan kamu dari mobil ini." Ancaman Hansel berhasil membuat Kayla berbicara. "Tuan, dada saya sakit." Ucap Kayla terbata-bata karena rasa sakit yang mulai meningkat. "Apa?" Hansel kurang paham pada ucapan Kayla. "Ini. ASI saya sakit dan bengkak," jawab Kayla sambil menunjuk ke arah dadanya. Hansel pun ikut menatap ke arah yang sama. "Kenapa bisa seperti itu?" tanya Hansel. "Karena seharian ini ASI saya tidak dikeluarkan dan sekarang bengkak. Sakit sekali." Kayla hampir ingin menangis. Wajahnya memerah. Hansel pikir ini pasti sangat serius. "Apa yang bisa aku lakukan?" "Saya tidak tahu, Tuan. Saya butuh pompa ASI," kata Kayla mencoba menahan sakitnya. "Di mobil ini tidak ada pompa ASI," kata Hansel. Kayla hanya diam. Melihat kondisi Kayla seperti hampir pingsan, Hansel pun berpikir cepat. "Aku akan membantumu, tapi jangan salah sangka. Ini demi kebaikanmu sendiri." Apa yang akan Tuan lakukan?" tanya Kayla dengan nada pelan, karena rasa nyeri yang teramat. Dia kesal pada diri sendiri karena bisa lupa membawa benda paling penting itu. Hansel bergerak menjauhkan tangan Kayla, menundukkan wajahnya lalu melakukan sesuatu yang tak disangka-sangka. 80. Beberapa waktu kemudian keduanya menjadi lunglai. Hansel menatap wajah Kayla dengan lekat seperti tak menyesali perbuatannya barusan kepada wanita yang telah melahirkan putranya tersebut. Hansel memang menginginkan Kayla dan ingin memilikinya untuk dirinya saja. Setelah ini dia sudah menyiapkan sesuatu untuk mengikat Kayla ke dalam hidupnya, namun dia tak ingin terburu-buru, sebab pasti akan ada yang mencoba menghalangi niatnya. Bukan hanya dari sang ayah, namun juga dari kekasih posesif yang tak dianggap, Livia. Untuk kedua kalinya perbuatan manis itu terjadi di dalam sebuah mobil, sepertinya bagi Hansel dimanapun tempatnya tak menjadi masalah untuknya. Hansel lalu mencium kening Kayla yang berkeringat, padahal di luar sedang berlangsung hujan deras dan hawa telah menjadi dingin. Ditambah lagi ada pendingin udara yang dalam mode aktif, tapi masih juga tak mampu mendinginkan keduanya.
Meski susah payah, Hansel berhasil bergerak kembali ke posisi duduknya, menyugar rambut ke belakang kepala lalu memperbaiki pakaiannya yang berantakan setelah melakukan aksi beratnya. Sekali lagi seperti kesalahan masa lalu, dia mengulangi percintaan itu di dalam mobil, namun kini dengan mobil yang berbeda. Tapi kali ini tidak ada paksaan dan gerakan yang kasar. Mereka berdua menikmatinya dengan penuh kesadaran. Kayla pun seperti tak punya malu, namun Hansel menyukainya. Di bibirnya tersungging senyuman kecil, wajah lucu sang putra pun terlintas di kepalanya. Sepertinya, Hansel sudah tak sabar untuk membina sebuah keluarga kecil. 1. Minumlah, ucap Hansel, menyodorkan sebotol air mineral yang sudah ia putar penutupnya itu kepada Kayla. Ibunya Gavin itu langsung meraihnya dan menengguk dengan menahan rasa malu sampai tak berani menatap mata Hansel, padahal lelaki itu terus memperhatikan dirinya. Sejak tadi, dia memikirkan bagaimana reaksi Astrid andai dia menceritakan kebodohannya malam itu. Kayla pun memutuskan untuk tak akan mengatakan kejadian ini pada sahabatnya. Tak hanya Astrid, bahkan dia juga merutuki diri yang tiba-tiba menjadi bodoh akan pesona Hansel. Sementara itu, di luar sana orang suruhan Hansel yang terus menjaga situasi di sekitar mereka agak dibuat bingung pada kejadian di depan mereka. Dua orang anak buah Hansel yang sedari tadi juga ikut berhenti tak jauh dari belakang mobil Hansel, melihat mobil bos mereka yang bergoyang-goyang. Mereka berdua hanya diam dan saling pandang. Entah apa yang mereka berdua bayangkan tentang apa yang terjadi di dalam sana, sedetik kemudian keduanya saling mengulum senyuman. Sebagai sesama lelaki dewasa, pastilah keduanya paham. Entah pernah mengalami juga ataukah pernah melihat adegan seperti itu melalui sebuah tontonan di film dewasa. Enak sekali bos kita itu, di mana saja tetap bisa, hahaha, ucap salah satu pria. Yang satu lagi pun langsung menimpali dengan candaan, kalau wanitanya seperti nona muda, aku pun tak keberatan, bahkan akan kubuat tanda di seluruh badannya. Tiba-tiba keduanya menjadi tegang lalu bergerak cepat memeriksa alat komunikasi mereka seperti orang kesurupan. Jika alat komunikasi ada yang tersambung ke Tuan Muda, bisa mati kita kalau sampai Tuan Muda dengar, cepat periksa. 81. Alhasil dua orang itu sibuk membongkar satu persatu alat komunikasi yang ada di dalam mobil tersebut termasuk juga yang menempel di telinga masing-masing. Di dalam mobil yang berbeda, setelah selesai dengan kegiatannya tadi Hansel lalu kembali memposisikan kursi duduk Kayla seperti semula. Lalu, dengan perlahan memakaikan kembali gaun Kayla yang sudah compang camping di badannya. Sepertinya percuma saja dipakaikan kembali, karena sudah tak mampu lagi menutupi seluruh bagian tubuh yang terdapat organ sensitifnya. Apa masih sakit? Tanya Hansel, setelah kembali duduk seperti semula. Rambut Kayla yang berantakan dia coba rapikan kembali hanya dengan satu tangan saja. Dia terlihat seperti begitu menyayangi wanita di sebelahnya itu. Sudah tidak, jawab Kayla dengan wajah tertunduk malu, suaranya sedikit parau karena terlalu banyak berteriak saat kegiatan tadi. Demi apa? Dia sungguh malu ditanya seperti itu, herannya Hansel seperti tidak punya rasa malu sama sekali. Hansel tersenyum mendengar suara parau Kayla dan juga melihat wajah lelahnya. Tak lama kemudian, Hansel memperhatikan ke arah luar jendela dan ternyata hujan sudah tidak begitu deras. Dia pun memutuskan untuk mulai melanjutkan perjalanan pulang mereka yang tertunda untuk sebuah hal yang manis, lalu ia menginjak pedal gas dan melajukan mobilnya sampai ke hotel tempat mereka menginap. Sesampainya di area parkir mobil, Hansel segera keluar lalu dengan cepat membukakan pintu mobil Kayla. Kayla meraih tangan yang diulurkan oleh Hansel dan bangkit untuk keluar, namun rasanya kedua kakinya sedikit bergetar, mungkin karena efek dari permainan mereka di dalam mobil tadi. Dalam perjalanan mereka untuk masuk ke dalam hotel itu, Kayla merasakan langkah kakinya terasa tidak nyaman dan terasa seperti ada yang mengganjal. Dia pun meringis, menggigit kecil bibir bawahnya. Apa mau aku gendong?
Tanya Hansel karena melihat ekspresi Kayla yang seperti sedang menahan sakit. Sadar kalau Hansel memperhatikan dirinya, Kayla pun merubah raut wajahnya menjadi biasa. Tidak usah, Tuan, saya bisa sendiri, jawab Kayla menahan malu. Walaupun jam sudah menunjukkan pukul 12 malam, namun area lobi hotel masih terlihat banyak pengunjung. Mana mau Kayla masuk ke sana dengan digendong. Akhirnya Hansel memilih diam saja, namun berjalan sambil menggandeng tangan Kayla. Dan Kayla mencoba melangkah seperti biasa walaupun terasa nyeri dan risih dengan gaunnya. Meski begitu, tubuhnya cukup tertutup oleh jas besar milik Hansel, karena sebelumnya lelaki itu telah memakaikan jas itu untuknya. Sesampainya di depan kamarnya, Kayla segera masuk diantar oleh Hansel. Lelaki itu terus menunjukkan perhatiannya dengan mencium lagi bagian puncak kepala Kayla yang tingginya hanya sebatas dagu. Jantung Kayla berdesir mendapat perlakuan sayang dari Hansel, siapapun pasti akan terbawa perasaannya jika dalam posisi Kayla. Namun, Kayla masih merasa bersalah pada dirinya. Istirahatlah. Kamu pasti kelelahan. Besok pagi kita kembali pulang, ucap Hansel. Kayla hanya bisa mengangguk dan terus menunduk karena malu, sekalipun ia tak berani menatap mata lelaki itu. Hansel lalu menutup pintu kamar Kayla dan segera kembali ke kamarnya. Saat itu, Kayla benar-benar merasa lelah. Dia mengambil air putih di atas nakas samping tempat tidurnya lalu meminumnya hingga tandas. Lalu tanpa membersihkan diri atau mengganti baju lagi dia pun terjun ke atas tempat. 82. Tidur dan langsung menangis. Gavin, maafkan mama yang bodoh ini. Isak tangisnya terdengar penuh kesedihan karena merasa dirinya seperti menjadi mainan oleh Hansel. Kayla berjanji bahwa ini tidak akan terjadi lagi. Dia harus menuntut Hansel atas perbuatannya. 83. Pagi hari, Kayla bangun kesiangan. Dia bahkan baru terbangun saat ada suara ketukan di depan pintu kamarnya. Saat beranjak dari posisinya, terasa remuk seluruh badannya. Kayla menghela napas. Teringat saat dahulu terbangun di apartemen Hansel, dalam kondisi yang sama. Kenapa ini sampai terulang lagi? Bodoh, kata Kayla dalam hati. Tetapi jujur, semua itu karena dia juga terbawa oleh suasana sehingga terjadi begitu saja. Kayla. Terdengar suara di balik pintu kamar, memanggil namanya. Itu Hansel. Kayla turun dari tempat tidurnya lalu membuka pintu. Hansel menatap kondisi Kayla yang acak-acakan bahkan tidak mengganti gaunnya semalam. Hansel tersenyum tipis. Kamu baru bangun? Tanya Hansel dengan suara baritonnya. Dengan wajah cemberut, Kayla menjawab, maaf, saya ketiduran. Kayla mengucek kedua matanya yang masih belum terbuka sepenuhnya. Melihat itu Hansel lantas memperbaiki rambut Kayla yang berantakan dengan kedua tangannya. Lepaskan tepis kala, Hansel mengerutkan kedua alis tebalnya. Mandilah dan bersiap. Setelah sarapan kita harus kembali ke Jakarta, titah Hansel. Kayla pun mengangguk. Lalu Hansel mendekatkan kepalanya dan berbisik. Jangan lupa pakai celana dalam. Membuat mata Kayla membola, malu sekaligus marah. Sejak semalam dia memang tidak mengenakan benda pribadi tersebut. Dasar mesum, maki Kayla dalam hati. Dia pun dengan cepat menutup pintu kamarnya di depan muka Hansel. Dia menutup pintu di depan wajahku lagi. Gadis nakal, kata Hansel sambil tersenyum miring. Hansel merasakan hormonnya tiba-tiba meningkat jika berada dekat Kayla. Tetapi saat bersama Livia, dia tidak pernah merasa tergoda. Padahal kurang apa godaan dari Livia yang selalu tampil seksi bak model Hollywood. Apa mungkin karena Hansel sudah pernah merasakan tubuh Kayla, sehingga hanya menginginkan itu bersama Kayla saja. Beberapa saat kemudian mereka sudah berada di restoran hotel tersebut dan mulai makan bersama. Gavin tetap bersama dengan pengasuhnya di meja yang terpisah.
Kayla sangat merindukan bayi tampannya itu karena sejak kemarin hampir tidak ada kesempatan untuk menggendongnya sama sekali. Hanya sekali sebelum mereka sarapan kemarin, seingat Kayla. Ketika mereka selesai dengan sarapannya, Kayla bangkit dengan segera, lalu mendekati putranya. Hansel hanya diam memperhatikan Kayla yang menggendong Gavin sambil sesekali tertawa dan mengajaknya berbicara. Membuat rasa hangat semakin besar di hatinya. "Tuan, saya ingin menggendong Gavin sendiri," ucap Kayla dengan hati-hati. "Baiklah." Hansel menganggukkan kepalanya, disambut dengan senang hati oleh Kayla. Kayla kembali berbicara kecil pada Gavin, menimangnya dengan penuh kelembutan. Hansel begitu senang melihat 84 pemandangan itu. Kenapa hatinya terasa seperti telah memiliki sebuah keluarga kecil? Apakah setiap hari mereka selalu seperti ini? "Aku jadi batin Hansel. Dia harus menelpon Dika segera untuk memberikan perintah penting." Kayla masih dengan posisi menggendong Gavin selama perjalanan mereka dari restoran menuju area parkir mobil. Saat sudah mau masuk ke mobil mau tidak mau Kayla harus menyerahkan Gavin kembali kepada pengasuhnya karena Hansel telah memberikan titahnya. "Takut Kayla lelah," katanya. Sikap Hansel persis seperti perlakuan seorang suami terhadap istrinya.